Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Bapak Setelah Harisudin untuk mempelajari pelajaran IPS. Di video sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan ekonomi ya, dan sekarang juga masih lanjutan. Kalau di video sebelumnya kita mempelajari mengenai kelangkaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam alat pemenuh kebutuhan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, alat pemenuhan kebutuhan ini ada berbagai macam, ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya atau berdasarkan kelangkaannya, terbagi menjadi 2, yaitu ada barang bebas dan ada barang ekonomis. Kita bahas yang ekonomis dulu ya. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas sehingga menuntut adanya pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi barangnya sedikit, untuk memperolehnya perlu ada pengorbanan, ya, baik berupa tenaga maupun uang. Apa saja contohnya? Contohnya adalah sepatu, yang kita harus berkorban materi atau harus memberinya. Kemudian air mineral dalam kemasan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya sangat banyak dan kita tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya udara, ya, kemudian sinar matahari, ya, kita tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkan udara, ya, karena itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis, ya. Baik, yang selanjutnya macam-macam alat pemenuh kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ini juga terbagi menjadi 2, ya. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang, atau nama lainnya adalah barang pengganti, ya, pengertiannya. Barang substitusi adalah barang yang dapat digantikan fungsinya oleh barang yang lainnya. Contoh, misalkan beras, ya, digantikan dengan jagung, atau beras digantikan dengan umbi-umbian, ya, itu barang pengganti. Kemudian yang lainnya, contoh yang lainnya, lauk pauk, ya, yang digantikan dengan lauk pauk yang lainnya, misalkan daging digantikan dengan ikan. Baik, yang selanjutnya ada barang komplementer atau barang pelengkap. Nah, pengertiannya adalah barang komplementer itu adalah barang yang penggunaannya harus saling melengkapi, ya. Jadi jika tidak ada salah satu barang tersebut, maka fungsinya tidak akan berjalan maksimal atau sama sekali tidak berfungsi. Contohnya, ya, contohnya yang tidak berfungsi secara maksimal adalah misalkan kaos kaki pelengkap sepatu, ya. Walaupun tanpa kaos kaki kita masih tetap bisa pakai sepatu walaupun mungkin kondisinya jadi tidak nyaman. Oke. Kemudian ada juga barang pelengkap yang jika tidak ada barang pelengkapnya, maka bendanya atau fungsinya tidak akan berfungsi sama sekali. Misal, ya, bensin pelengkap motor, ya. Jadi kalau tidak ada bensin, maka fungsi motornya itu akan tidak ada, ya. Jadi motornya tidak akan berfungsi. Kemudian gas atau tabung gas LPG dengan kompor gas, ya. Kalau tidak ada tabung LPG-nya, maka kompor gasnya tidak akan berfungsi. Nah, itulah yang disebut dengan barang pelengkap. Baik, yang selanjutnya macam-macam alat pemenuh kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ini terbagi menjadi 2, ya. Ada barang produksi dan ada barang konsumsi. Nah, kalau barang produksi atau barang modal ini adalah barang yang tidak bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, ya.
tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan manusia karena memerlukan proses di dalamnya. Contoh termasuk dalam barang produksi atau barang modal adalah mesin, kemudian lahan, kemudian gedung. Itu yang termasuk dalam barang produksi atau modal. Kemudian yang kedua yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya makanan, kemudian pakaian, kemudian kendaraan, itu yang termasuk dalam barang konsumsi yang bisa secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Baik, sekarang adalah macam-macam alat pemenuh kebutuhan yang terakhir, yaitu berdasarkan proses pembuatannya. Jadi berdasarkan proses pembuatannya, alat pemenuh kebutuhan itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada barang mentah, kemudian barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke. Barang mentah adalah barang yang belum melalui proses produksi, sehingga barang tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada padi, kemudian gandum, ada juga benang ya. Itu belum bisa memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Kemudian yang kedua itu adalah barang setengah jadi, yaitu barang yang sedang dalam proses produksi. Ya, ini juga belum bisa ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya beras. Ya, tadi kan dari padi barang mentahnya, kemudian jadi barang beras. Kemudian tempe yang sudah diproses tapi belum melalui proses penggorengan. Kemudian kain, ya, dari tadi benang barang mentahnya, kemudian barang setengah jadinya itu kain, dan kesemua barang tersebut masih dalam proses pembuatan. Kemudian yang ketiga yaitu barang jadi, yaitu barang yang bisa secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tadi nasi ya, kemudian ada tempe goreng, kemudian ada pakaian atau baju, karena itu sudah bisa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita sudah mempelajari beberapa hal dari mengenai macam-macam alat pemenuh kebutuhan, terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomis, ada barang bebas. Kemudian berdasarkan hubungan dengan barang lain, ada barang substitusi dan barang komplementer. Kemudian berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang produksi atau barang modal, dan juga ada barang konsumsi. Macam-macam alat pemenuh kebutuhan yang terakhir yaitu berdasarkan proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.